Kata guru kita kemarin, beliau sampaikan acara maulid di sini kebetulan memang malam minggu tidak bisa karena besoknya harus melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah kata beliau bukan malam minggu Ustadz, malam Sabtu. Karena kalau malam minggu pasti yang datang kita doang berdua. Emang kenapa? Itu jalan baru mau rame, ada orang mau pada joget. Alhamdulillah wasilah beliau saya bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksa banget. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin la udwa illa 'alaz zalimin at-tahirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika ya Nabiyallah, al-azamatullah ya man ni'amas salli wa sallim wa barik alaihi Muhammadun basarun kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari, ya Rabbana ya ilahana ya maulana ya nasirona ya hafidhona ya qadirona ya dalilana ya mugisana, subhanaka ya la ilaha illa anta khallisna minan nar, khallisna minan nar. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati, guru kita dan juga guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Syafruddin Al-Hafidh. Mudah-mudahan beliau Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, murah rizkinya, dan ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Orang yang sangat luar biasa, kalau kita lihat roman-romannya mukanya mah awet muda. Sehingga nyangka beliau udah punya cucu, rambutnya masih hitam semua. Bocah sekarang umur 25 tahun udah ubanan semua kiai. Beliau panjang umur sehat. Kalau saya lihatin mah perawan juga masih dapet ini. Insya, tapi jangan kiai, satu aja cukup. Juga yang sama-sama kita hormati, tim hadrah yang alhamdulillah telah hadir juga membacakan selawat pada malam hari ini. Suaranya begitu menggelegar sampai getukan daripada rebana dan hadrahnya dada sampai deg 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 deg. Saking kencangnya, mudah-mudahan ini adalah wasilah para tim hadrah sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, para bapak, para ibu, bapak RT kalau ada, bapak RW kalau ada enggak? Enggak ada. Kayaknya besok mah ada. Bari nyawer. Sekarang enggak ada. Betul enggak? Kali-kali BRT denger.
Yang mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi panitia bisik-bisik sama saya, Ustadz ceramahnya maksimal 30 menit Ustadz. Sebabnya kenapa? Memorinya kayaknya nggak cukup. Dalam hati saya, alhamdulillah 30 menit. Saya nggak banyak-banyak ngomong. Makanya mulai saat ini langsung saya kejar gigi 2. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan acara maulid ini kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu alaihi. Sebabnya siapa orang yang berselawat kepada Rasulullah, dia itu akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Siapa orang yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbik, maka dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad wa asghil juni min zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin orang yang ada di sini semuanya ahli surga. Orang yang ahli surga wajahnya bercahaya. Kelihatan wajahnya bercahaya. Ya emang ada lampu. Insya Allah nanti kita pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Nanti kita di surga reuni. Kita di surga reuni nanti Pak. Kata Kiai Saprudin, alhamdulillah bener ya kata Haji Mutakin, kita ada di surga. Kata jamaah yang lain, bener Tad, alhamdulillah kita masuk surga. Dulu saya ingat Haji Mutakin pernah ceramah waktu maulid yang besoknya ada orkes. Sekarang kita masuk surga, Masya Allah. Cuman tinggalan Haji Mutakin ini kemana ini ya? Nyangkut apa di neraka? Subhanallah, ternyata Haji Mutakin ada di pojokan lagi dikerubutin bidadari. Amin ngapa? Ya kan yang cerita saya. Bagaimana kek? Akhirnya Kiai Saprudin manggil saya. Haji Mutakin. Haji Mutakin. Kata saya, kayak suara Ustadz Saprudin itu. Saya lihat benar Kiai Saprudin sama bininya lagi berdua. Akhirnya saya juga menyaut, mengapa? Udah kayak sinetron ya. Insya saya mah yakin kalau kita cinta kepada Rasul, pasti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita nggak ada apa-apanya. Puasa kita nggak ada apa-apanya. Sholat kita nggak ada apa-apanya. Apalagi model kayak begini ya jauh yang namanya sholat khusyuk. Betul. Tetapi kita mengharapkan sholawat.
mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya harapan kita supaya nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan nanti kita mendapatkan syafaatnya. Yakin orang yang mendapatkan syafaatnya pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngarepin ibadah kita mah Pak jauh. Sembayang kita jauh. Enggak ada yang khusyuk sembayang, putusin kuping kucing. Enak amat kuping saya. Jangankan kita sahabat Rasulullah lagi sembahyang aja nggak khusyuk. Sayyidina Ali pernah diuji dites oleh Rasulullah. Ya Ali, kalau ente betul-betul khusyuk sholat, gua kasih sorban kata Rasul. Lu yang hijau apa yang merah? Ya Rasulullah, saya sholat khusyuk. Sholat khusyuk dia. Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasul. Apa kata Rasul? Ahli ente kagak khusyuk. Gua tahu banget lagi sembahyang lu mikir. Allahu Akbar atahiyatul ijo apa merah? Ijo apa merah? Makanya begitu assalamualaikum lu nyebut ijo, pasti lu kagak khusyuk. Bener ya Rasul. Nabi menguji Sayyidina Ali nggak khusyuk ibadah, apalagi kita. Apalagi sekarang banyak banget undangan numpuk. Udah yang undang tetangga kita, saudara kita, sampai kita gedeg sih. Ini undangan atau jangan bareng apa? Kita kagak pulangin saudara. Kita pulangin gede banget. Bangsa 2 juta mah keluar. Lah kenapa sembahyang ke bawah-bawah? Allahu Akbar. Itu undangan kebanyak amat ya begitu. Allahu Akbar. Yang enak mah gue minjem duit ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya gue minjemnya mah kagak gede-gede sih. Paling gue 2 juta. Allahu Akbar. Gue minjem sama siapa ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Iya Ustaz Saprudin dia mah lagi banyak buat orderan. Allahu Akbar. Kalau misalnya gue dikasih 2 juta. Yang 1 juta gue buat mulangin kondangan, yang 1 juta buat arisan. Emang gue juga mulangin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beres sembayang, kondangan beres. Cuman dia mikir, masa gue mengapa 2 juta ya, 1 lagi RT gue belum pulangin. Tuh. Betul nggak? Makanya di bulan Maulid ini kita minta sama Allah supaya kita nanti mati bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, bulan yang sangat luar biasa, sampai orang Indonesia membuat nyanyinya. Ibu-ibu pasti apa semua? Apa nyanyinya? 12 jatuh pada kagak gaul ini sama orang. Kagak apal, kirain saya mah apal. Udah saya kagak terusin lagi. 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Dari kandungan yang sangat suci. Lahir tanpa ada sakit dan sebagainya. Bahkan keluarnya bukan dari kemaluannya. Malaikat yang mengambil langsung dari Allah atas izin Allah. Beda sama kita. Ibu-ibu kalau lagi sekarang ngidam apa aja dipinta, betul. Saya kadang-kadang ngelihat istri saya, Pak, kesian kalau lagi ngidam. Megang nasi uwe. Betul ya, Bu? Nyobain sayur asem uwe. Megang laki uwe, manhatu yang belum uwe, megang duit. Betul. Beda Aminah nggak pakai ngidam. Bahkan kadang-kadang kalau saya dengar katanya orang tua dulu mah ngidam segala minta buah atep. Lalu di mana nyarinya? Betul. Ada yang minta katanya buah yang boleh nyolong. Jangan diturutin Pak. Lengidam minta buah yang boleh nyolong. Ada yang begitu.
Bahkan bini saya Pak, ngidam pengen makan buah sekaligus 8 rupa buah. Udah duit lagi bokeh. Lah kasih pikir-pikir itu jeruk udah berapa duit sekilo. Lah kalau 7 buah, akhirnya saya mikir juga. Sekarang mah saya bawa saya beli ke situ, ya enggak, sop buah. Lah kan isinya banyak itu ya. Ya gua juga pinter. Akhirnya saya beli 5.000 perak. Airnya pisahin, buahnya campur. Saya bawa ke rumah saya. Tuh 7 buah. Ada anggur, ada belewah, ada nangka, ada macem-macem. Akhirnya makan semua. Dalam hati saya, alhamdulillah. Ya. Tapi Nabi Muhammad tanpa ngidam. Makanya kudu sayang Pak sama bini. Ya Bu. Bu, kudu sayang sama bini. Bini mah Pak, kita sakit, dikerok banget dia mah. Habis dikerok pijetin, coba kalau bapak yang ibu yang sakit ngerokok kok kagak ikhlas. Sini. Bener nggak? Bener ya, kenceng. Ya. Makanya saya sama Bu, sama bini saya baik banget. Sayang banget saya sama bini saya. Asal ke Tanah Abang saya bilangin, Neng, pilih mana tuh kerudungan yang dia resep. Itu bini saya melihat, tuh ayah yang itu tuh. Itu bros diputer-puter itu nempel di sini. Padahal kerudungannya itu juga. Puter lagi, itu bros nempel di sini. Puter itu bros nempel sini. Kata bini saya, kayaknya yang ini ya. Sebabnya kalau misalkan kita 1 hari kondangan nggak kelihatan kudungannya itu juga. Sebabnya beda. Oh begitu? Iya, beli. Berat duit emang 500.000 lenen air ludah saya. Cuman saking sayangnya saya suruh dibeli sama dia, sama saya beli. Tuh duitnya. Masya Allah, besok pede banget mau besan. Besok ya mau besan. Pokoknya mamah mau pakai kerudungan yang kemarin beli di Tanah Abang. Sekarang saya pengen brosnya yang di sini ya. Ntar siang kondangan brosnya yang di sini ya. Ntar ngaji sore di sini brosnya ya. Akhirnya saya tungguin udah ada 1 jam mah. Ini bini saya belum keluar ya. Begitu saya lihat dia lagi kebingungan. Itu bros diputer-puter nempelnya di sini baik. Enggak pindah-pindah. Subhanallah. Ya enggak. Masya Allah. Makanya kudu sayang sama bini Pak. Ya. Ya Allah, kalau lagi ngidam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masih mending, muntahnya luar biasa. Tapi kalau udah 9 bulan. Perut udah mulai gede. Ya Allah, saya ngeliatin yang gak tega. Lah kan kita makan bikin doang. Lah yang ribet mah ono. Apalagi kalau misalkan udah mau kelahir, pakai pembukaan lagi. Pembukaan 5, pembukaan 6. Lakinya mah di luar bering lepus begitu. Akhirnya nanya udah sampai mana dokter pembukaannya? Udah 4 batang. Dia lagi berjuang nih, hidup apa mati. Masya Allah. Betul Bu? Betul Bu? Saya ceritain biar laki ibu resep sama ibu. Besok semakin cinta dengan kita. Amin ya robbal. Nabi Muhammad usia di dalam kandungan 2 tahun dia langsung orang tuanya meninggal, Abdullah. Baru 2 bulan di dalam kandungan udah yatim. Udah gak punya orang tua bapak. Tinggal ibu sedih, Masya Allah. Kan enak kalau lahir didampingin sama laki kita, betul. Bari dielus-elus, bari diusap-usap. Bahkan berusia 4 bulan kadang-kadang bini kita ngomong, ayah bergerak tuh, bergerak. Akhirnya kita pegangin bergerak mah kagak, cuman kita nyenengin dia. Lah iya bergerak tuh. Betul gak? Katanya udah nendang-nendang. Lahir, tapi Nabi Muhammad subhanallah 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal seorang ayah. Masya Allah. Lahir saat itu 12 Rabiul Awal, hari Isnin saat itu Nabi Muhammad lahir. Begitu lahir, kalau kota Makkah saat itu ada ketika seorang anak lahir
dia diungsikan ke dalam satu daerah dan disusukkan dengan orang yang mau menyusuinya. Siapa? Kakeknya Muhammad berkata, Bani Sa'ad adalah tempat yang sangat baik, cocok, dan di sana ada namanya Halimatus Sa'diyah yang juga sedang menyusui. Akhirnya Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui selama 2 tahun. Karena Al-Quran mengatur, Pak, Bu, nyusuin anak jangan lama-lama, cukup 2 tahun. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalatu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Berbuat baiklah kepada manusia, kepada ibu kalian yang melahirkan kalian, susah payah wahnan awala wahnin. Kata Allah, wa fisaluhu fi amain, umur 2 tahun sapi. Umur 2 tahun sapi. Bu, umur 2 tahun, Bu, umur 2 tahun, 2 tahun, umur 2 tahun sapi. Bocah sekarang baru umur sebulan udah disapi. Betul nggak? Dikasih ganti susunya susu merek kambing. Nauzu 2 tahun sapi. Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Ketika disusui selama 2 tahun leka berkah ya. Nyusuin Nabi Muhammad. Bayinya Siti Aminah malah berkah. Yang tadinya onta Halimatus Sa'diyah kuru-kuru. Begitu dia menyusui Sayyidina Muhammad, itu sapinya dan ontanya gemuk semua. Menghasilkan susu yang bagus. Tanamannya semuanya bagus, berkah. Makanya Bu, kalau punya bayi berkah kagak Pak? Bu, berkah nggak Bu? Berkah. Halimatus Sa'diyah berkah, makanya 2 tahun disusui, dia minta lagi sama Aminah, ya Aminah tolong tahan jangan dulu 2 tahun, kalau bisa di sini dulu si Muhammad. Dia minta tambahan beberapa tahun lagi Pak. 2 tahun yang harusnya diserahin ke orang tuanya, akhirnya dia negosiasi supaya supaya bisa diurus sama dia terus. Sebabnya berkah. Orang kalau punya bayi berkah, makanya rezeki bayi mah kagak bakatan hilang, dijamin. Betul nggak? Ibu-ibu Pak, hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu air susunya belum keluar, betul nggak? Begitu procot keluar, pasti langsung ada air susunya, bener nggak? Saya ngerasain. Iya, sebulan 2 bulan dalam kandungan belum ada air susunya. Begitu lahir langsung ada air susunya. Rezeki bayi bukan? Coba 7 bulan enggak keluar susu. Saya nyobain sih. Baru ngeh dia. Masya Allah. Ada yang ketawanya lambat. Iya ya. Tell me. Cerita sama temannya begini kan begini. Masya Allah. Setengah jam ini. Belum meninggal ini Rasul, saya baru nyerita baru lahir doang ini Kiai. Ini saya mau cerita Rasul sampai meninggal dunia ini. Baru lahir doang udah setengah jam. Bagaimana ini? Terusin. Bagaimana Kiai? Oh putus-putus. Baik-baik ntar giliran susu lagi. Nabi Muhammad, makanya orang berkah kalau punya bayi. Rezeki bayi gak bakal hilang, makanya jangan takut punya anak. Orang tua dulu mau punya anak, brojol, ntar brojol. Ada 10, ada 5 udah kayak kucing. Coba anak sekarang paling 1, 2, takut rezekinya. Padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki mah gampang bayi, apalagi ada warga punya bayi baru lahir. Itu RT malam-malam udah nyari daun, ngenyek beras, masukin oncom, dibungkus,
Pagi-pagi di teng-teng, namanya apa? Lontong. Jalan tuh Bu RT, ketemu sama RW. Bu RT, Bu RW, mau kemana itu neng-teng? Ini saya mau ngeliat bayi, bawa lontong. Padahal mah bayi kan kagak makan lontong ya. Ngomongnya begitu, saya mau makan ngasih bayi ini. Kata RW, tak dulu teh, gue mau ngejar lontong kagak keburu, gue mampir dah ke Alfamart. Akhirnya dia mampir ke Alfamart beli roti. Buat siapa tuh roti? Bayi, padahal bayi kagak makan roti. Betul nggak? Jalan tuh RT sama RW, kucuk ketemu lurah. Mana itu teng-tengan, ngelihat warga ada yang lahiran, mau ngelihat bayi, tungguin, dia mau ke dia mau ngejar lontong udah kagak keburu lurah, yang dia mau banyak duit. Yuk kita berame-rame jalan ke warga. Pak Lurah, Bu Lurah, Bu RW, Bu RT, masuk kan begitu ya? Ya Allah, kata Bu RW, emang kapan lahirnya? Lagi malam, disesar, alhamdulillah normal. Berapa jahitan? Ada 20 mah. Itu mah didudet. Masya Allah, ini ada lontong tuh buat bayi. Padahal bayi kagak makan lontong. Ya enggak? Tuh ada roti. Kata Bu Lurah, saya mah kagak ngasih apa-apa, mau kekejan emang kagak keburu. Ini mah ala kadar betul. Ya Allah, repot-repot amat, itu mah lagu lama. Ya enggak? Lagu lama itu mah repot-repot amat, dalam hati mah alhamdulillah. Iya. Ya udah saya pamitan dah. Ya udah Bu RT makasih ya, Bu Lurah, Pak RW, Bu RW. Tuh, buat bayi. Tuh bayi punya abang baru pulang, perutnya lapar, dilihat ada roti, makan roti. Ya kan buat bayi, akhirnya buat abangnya. Emaknya katanya mapas, kudu makan lontong dimakan emaknya. Lah kan kudunya buat bayi ya. Bapaknya pulang mancing, dilihatin rumahnya ada amplop cepet. Akhirnya dibeliin rokok, bayi bisa beliin rokok bapaknya Samsu sebungkus. Coba itu, betul nggak? Masya Allah, makanya Halimatus Sa'diyah begitu dia mengurus Rasulullah dalam kandungannya, disusui 2 tahun, dia minta tambah lagi sampai usia 4 tahun. Kenapa Nabi Muhammad dipulangkan kepada Aminah padahal dia sebetulnya masih pengen bersama Halimatus Sa'diyah? Karena di usia 4 tahun ada suatu peristiwa yang sangat besar, suatu peristiwa yang sangat takjub. Karena saat itu ada mungkin berbentuk malaikat yang membelah dadanya Nabi Muhammad SAW kecil saat itu, dibuka dadanya, hatinya dibuka, dicuci oleh malaikat, lalu dimasukkan kembali dan dirapatkan kembali, disaksikan oleh Halimatus Sa'diyah sambil bergetar. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Dia khawatir Nabi Muhammad kecil terjadi apa-apa karena ada orang yang membelah dadanya, padahal itu adalah malaikat yang memang diperintahkan oleh Allah untuk mencuci jantung dan hatinya. Akhirnya besoknya Nabi Muhammad di usia 4 tahun dikembalikan kepada Siti Aminah, orang tuanya Rasulullah SAW, yaitu ibunya. Baru sampai situ ini, udah setengah jam lebih. Terusin. Besok maulid lagi ya. 5 menit lagi Kiai ya, 5 menit lagi. Ntar saya datang lagi kemari, makanya undang saya nanti. 4 tahun diurus sama orang tuanya. Begitu diurus, subhanallah, baru usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad saat itu kecil, udah gak punya orang tua bapak, orang tua ibu gak punya, yatim piatu. Lepas gimana gak sedih? Terpaksa ketika yatim piatu yang ngurus siapa? Semua juga kalau udah yatim piatu yang ngurus pasti kakeknya, betul? Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Siapa? Abdul
diurus sama kakeknya. Ya Allah nih bocah, bapak emaknya udah meninggal dunia, gue urus dah. Biasanya kan begitu. Tapi anak sekarang beda, emaknya masih ada, bapaknya ada yang ngurus kakeknya. Betul nggak? Emaknya kerja, bapaknya kerja, yang ngurus kakeknya. Nauzubillah min jalik. Jadi babu bapak kakeknya. Matak apa? Dia nyari orang bayar 2 juta buat ngurusin tuh bocah. Kalau ditanya, itu anak lu sama siapa? Lu pada kerja sama kakek neneknya, katanya sayang taileding. Betul. Yang namanya sayang sama cucu sekali 2 kali, sehari 2 hari kasih. Nang ning nung, udah bosan kasih lagi. Betul, itu yang sayang. Lah kalau setiap hari ngebokin, berak, ya Allah ya Tuhan kami, nangis tengah malam, emaknya mau bapaknya malam mingguan. Berdua-dua di mall Sila. Kenal Sila? Depak Sawangan nonton. Emak bapaknya di rumah kakek neneknya yang ngurus. Udah tuh bocah rewelnya nauzubillah min jalik. Udahan hujan, emak bapaknya nggak ada. Kata neneknya, ya Allah Pak, ini bocah kemana sih emak sama bapaknya ya? Pada ini malam minggu. Kerja, udah kemana tuh bocah? Ya Allah Pak, cari akal biar apa Pak? Bagaimana kan kalau laki mau banyak banget akalnya Pak. Ini bocah bagaimana diem supaya diem. Itu kakeknya diem gue banyak akal gue mah. Begitu, dia keluar. Mindik deket jendela kamar. Dia ngomong kakeknya, guk. Kata neneknya, tuh ada anjing. Tuh bocah diem gara-gara kakeknya jadi. Ini bapaknya sambar geledek gimana. Tuh, ya Allah, makanya anak sekarang dorhaka semua sama orang tua. Baru punya anak 1, 2 diurusnya mau pakai neneknya, dia kemana? Gaji 2. Saya mah alhamdulillah anak saya 3 gak pernah kakek neneknya megang, paling pegang ala kadar doang. Karena saya ingat guru saya bilang begitu, jangan dijadikan babu anak-anak kita. Nanti hasilnya insya Allah, alhamdulillah Bu, saya pakai anak saya baru umur 1 tahun, bocah baru belajar ngomong, anak saya udah bisa membaca. Lo coba itu, ya enggak, saya pakai bener pituah orang tua dulu sama guru saya, jangan sekali-kali sama kakek neneknya. Sebabnya kenapa? Nanti supaya itu bocah pinter dengan orang tuanya. Baru umur 1 tahun bocah biasa, baru belajar baca, anak saya mau udah bisa membaca. Masya Allah. Asal lewat ke Bojong Sari, ayah Indomaret, ayah Alfamaret, dalam hati saya bocah udah bisa membaca. Kalau gitu mah minta Kinder Joy. Masya Allah. Ya enggak? Anak sekarang durhaka dengan orang tuanya karena orang tua dijadikan babu. Nauzubillah min zalik. Akhirnya diurusin sama kakeknya. Tuh Nabi Muhammad diurusin kakeknya. 1 tahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun Nabi Muhammad. Subhanallah, ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Masya Allah. Tapi dapat amanah. Biasanya kalau misalkan kakeknya, neneknya udah nggak ada, bapak ibunya nggak ada, yang ngurusin siapa biasanya Bu? Mamangnya, bener nggak? Mamangnya yang ngurusin Pak biasanya. Kakeknya udah kagak ada, mamangnya banyak dia. Ada Abu Lahab, mamangnya. Ada Sayyidina Amjah, mamangnya. Ada Abdul Muthalib, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang orang hebat. Tapi biasanya yang perhatian kadang-kadang emang yang paling miskin. Betul nggak? Kita punya saudara biasanya yang paling miskin yang paling bener. Bener nggak? Bapak kita meninggal, begitu acara 7 hari 8 hari takziah, yang paling dulu datang yang paling kaya apa yang paling miskin? Biasanya yang paling miskin udah ngelarin tikar jam 5. Udah bebenah. Betul nggak? Yang kaya mah datang tibang bawa itu doang Holland Bakery hatu. Datangnya itu saya udah mau mulain. Bisa itu tanjak tunjuk doang. Udah ya begitu doang.
Tapi yang miskin udah ngeluarin tiker, datang paling dulu, pulang paling belakang, nyuci piring yang paling miskin. Betul nggak? Tuh, makanya cocok amanah kakeknya Rasulullah dikasih amanah. Siapa? Abdul Muthalib. Noh, dia noh. Ya, Abu Thalib ya kakeknya. Abu Thalib. Emang namanya ribet banget, ada Abu Thalib semua. Ya enggak? Sama Abu Thalib yang paling miskin. Akhirnya diurusin sama dia. Orangnya sangat baik, perhatian. Cuman enggak sekolah, enggak disekolahin. Ya orang kagak punya duit. Kalau mau kata punya duit mah tuh Nabi Muhammad disekolahin kali ya. Ya di UIN, di mana gitu TPA, di Kiai Saprudin. Kalau mau disekolahin kali kalau punya duit mah. Emang kagak punya duit, akhirnya kagak disekolahin. Ini makin lama ini saya ngomong ya. Belum udah cerita. Iya. Akhirnya itu Abdul Muthalib didiknya bukan dengan pelajaran, didiknya usaha. Ya udah usaha, ada yang penting malu nanti bisa usaha. Dididik tuh sama mamangnya. Padahal yang kaya-kaya mah ada. Abu Lahab apalagi kaya banget dia mah. Emang brengsek Abu Lahab. Mamang gua ada yang degig. Iya. Lemamang ada yang punya yatim, itu tanahnya diambil semua sama mamangnya. Dasar bapak mamanya udah kagak ada. Lo anak dia semua paling lebar. Lo mah yatim segitu 100 meter, yang 1000 meter dia mamangnya. Ya kan mamang brengsek. Ya kan dia kan punya bapak emaknya. Ya enggak, cuman udah mati doang. Saking beda dia kagak bangkrut, kata bangkrut mau dicekek tuh mamang. Betul enggak? Tuh diurusin sama Abu Thalib, udah gede 10 tahun diajarin bagaimana mengembala kambing. Dari hatu nih gue kasih lu 1 kambing wadon, 1 kambing lanang. Lurusin tuh, diurusin emang Nabi Muhammad dia sama tangannya adem. Asal nempel gue udah langsung beranak tuh kambing. Asal nempel udah beranak tuh kambing. Ya enggak, itu kambing udah banyak banget Nabi Muhammad. Ya dulu belum jadi nabi dia. Masih bocah kayak begini, 10 tahun. Ya kan masih bocah ya. 10 tahun, bocah sekarang 10 tahun kepada sekolah. Sekarang mah saya bingung bocah sekolah. Ya Allah lagunya degig. Iya, lah kemarin itu Pak di Bekasi itu bocah mati di sungai 7 orang, bener nggak? Jam 3 malam mau ngapain jam 3? Betul? Ngapain jam 3 mati? Kata semua bagian ini mati bocah begitu mah. Iya lagunya kelagak kayak bapaknya orang kaya baik. Begitu ditangkap sama polisi nembus 3 juta, bapaknya bingung. Lah kan ke bapak-bapaknya juga, bener. Lagu kayak orang kaya, celana dimacem-macemin. Ya enggak, kalau kita mah dulu kan celana cutbray ya. Ya Pak ya, kalau kau udah pakai cutbray udah mantep banget ya. Ya tahu kayak pakai apa kagak ya. Ya asal udah pakai cutbray udah paling keren dah itu mah. Pak. Cutbray itu cutbray, cut kecil di atas, bray gede di bawah. Cutbray. Wah pokoknya mah cewek kalau udah ngeliat begitu udah kagak ada yang nolak. Ya enggak, cutbray. Akhirnya cutbray udah bosan Arabik, ya enggak ganti namanya bray cut. Ya enggak, bray gede di bawah atas, cut kecil di bawah. Cecek susah masuk, saking kecilnya. Akhirnya itu udah bosan ada lagi namanya bray. Bray gede di atas, bray gede di bawah. Ulah bedudak bisa masuk. Ya, betul nggak? Sekarang bocah ada namanya cucut. Ya enggak, cut kecil di atas, cut kecil di bawah, namanya pensil, betul? Itu saya punya sekolah SMK Bina Rahayu, Bu. Kalau mau ke sekolah SMK Bina Rahayu itu sekolahan saya ya. Masuk ke situ ya, itu mah sekolah belum pernah tawuran. Iya, entar ini mah edit ya ini mah. Iya, ini mah lagi iklan dikit. Itu mah belum pernah tawuran. Ya tuh Bina Rahayu, ya enggak masuk Bina Rahayu tuh. Bina Rahayu, pertigaan Pengasinan ada rumah makan Padang. Udah pernah ke situ? Kesianan amat ya. Itu di samping itu ada sekolah namanya Bina Rahayu. Masuk udah dibuka pendaftaran Pak. Iya, udah dibuka pendaftaran. Besok daftar. Iya. Saya kasih bonus ya. Sebut nama saya. Iya, Haji Mutakin. Saya kemarin maulid dia ngomong katanya dapat bonus. Ya bilangin nama saya. TU-nya kalau misalnya kagak dikasih bonus saya pecat. Yang punya saya sombong dikit, ya enggak.
Tuh, ya, kalau SMP-nya mah di sini, SMP Al Yusupiyah, Panggulan, tahu ya? Itu tuh asal ada pertigaan Tugu, belok ke kiri. Belok ke kiri terus sebelum masjid belok kiri lagi. Itu ada pelangnya gede banget, SMP IT Al Yusupiyah. Masuk ke dalam, itu punya saya juga. Ya, masuk, udah pendaftaran juga. Besok saya tungguin. Sampai mana tadi saya ngomongnya? Gara-gara Bina Rahayu. Bray-bray. Ya enggak, jangan-jangan Maulid kenalnya bray-bray doang ini. Ditanya emaknya Rasulullah kagak kenal. Bocah sekarang tuh ya Allah, ya Tuhan kami, akhlaknya sekolah bawanya parang. Sekolah bawanya bendok. Sekalian belinggi sama pacul, bawa semen. Betul enggak? Bocah sekarang ya Allah, kelagak-klegek bareng lepus. Ya Allah, akhlak. Makanya Bu, anak didik agama. Ya, didik agama. Sekolah yang ada agamanya, Bina Rahayu. Didik agama, pesantrenin. Jangan takut nganggur keluar dari pesantren. Kagak mampu pesantren. Nih guru kita Al-Hafiz 30 juz. Nih bayar gratis Kiai. Nih Al-Hafiz masukin. Kalau kita nggak mampu pesantrenin anak kita. Sebabnya jangan takut anak kita. Pesantren. Ketika nanti kita meninggal dunia, apa yang bacain Quran kalau bukan anak-anak? Ya Allah. Nah, udah sejam. Terakhir. Iya emang dibatasin saya ceramah. Nganggurnya bocah pesantren sama nganggurnya bocah yang gak pesantren beda Pak. Beda. Nganggurnya bocah yang gak pesantren, ya Allah ada paling di perapatan, betul. Nongkrong bareng rokok main gitar. Motor itu orang Jepang mikirin sampai 3 tahun bagaimana suara nih motor supayanya halus. Begitu digas dep 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 dep. Datang ke Indonesia sama bocah nganggur dirobak. Satu loh, ini. Kalau gitu romanya itu sampai urat-urat kita pasti ngomong. Itu orang Jepang mikirin motor Pak, 2 tahun desainnya. Bagaimana supaya motor suaranya lembut. Datang ke Indonesia dirubah. Sampai orang sakit gigit, sampai brengsek. Loh saya kan rumah saya pinggir jalan. Herannya itu motor udah nyampe perapatan Pengasinan, itu kuping suaranya masih kedengeran. Sampai saya kata gini, setan tuh bocah, begitu. Disumpahin orang enggak? Disumpahin enggak? Itu motor shock breakernya udah cakep banget, diceperin, ya kan nyeksa. Asal ada tanggul kudu dinaikin begitu. Betul enggak? Tuh nganggurnya bocah yang enggak pesantren. Coba nganggurnya bocah pesantren nih anak-anak kita. Besok ada yang meninggal dunia hari pertama, mohon maaf ustadznya nggak bisa hadir karena ada acara di luar, kata RT. Siapa yang mimpin? Anak Bang Udin, dia mah pernah ngaji. Coba tanya bisa mimpin Yasin apa kagak? Betul nggak? Ditanya bisa, alhamdulillah pimpin dalam amal lu dah. Dipimpin tuh anak Bang Udin. Minimal Bu, gocap-gocap acan mah kan dapet ya. Betul nggak?
Minimal tuh nganggurnya bocah nyantren. Minimal gocap-gocap acan mah nyampe. Besok hari kedua ustaznya kagak datang sakit perut. Lah kan dia lagi baik. Lah 2 hari udah 2 goceng. Betul nggak? 2 gocap. Akhirnya dia berdoa mudah-mudahan hari ketiga, keempat, kelima masih sakit ustaz. Doanya dihijabah. 7 hari dia yang mimpin. Lah 7 gocap. Nganggurnya bocah menyantren masih menghasilkan duit 7 gocap. Besok ada yang mati lagi, dia alhamdulillah mudah-mudahan bapak ustaznya mati pisan ini mah. Sambar gledek tuh bocah. Bapak ibu yang saya hormati, udah 1 jam saya ngomong, belum sampai kepada Rasulullah meninggal dunia, baru sampai Rasulullah diangkat dan dijadikan sebagai anak ataupun daripada pamannya yang mengurusnya, diajak mengembala sehingga dia menjadi orang yang ahli dalam mengembala, lalu diajak dia untuk berdagang, untuk menjadi seorang ahli dagang. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Rasulullah sampai dia dagang, sampai Rasulullah diangkat sebagai Rasul, sampai Rasulullah nanti bagaimana perang, strategi perangnya, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Karena kalau kita bercerita tentang Rasulullah, saya yakin sampai jam 12 malam tidak akan selesai-selesainya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya cukup sekian, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.